Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Pragiwaksono pernah berkata, ngomong itu nggak doang, tapi ngomong bisa menggerakkan orang. Dari perkataan beliau dapat kita maknai bahwa komunikasi itu tidak hanya bisa difahami, tetapi bisa juga menggerakkan melalui hati. Oleh karenanya, saya, Helmaria Ulfa, dengan NIM 2141043 dari Prodi Teknik Informatika S1 akan memberikan kesimpulan mengenai isu SARA yang berkembang pada saat ini dari hasil survei kuesioner yang saya berikan kepada rekan-rekan saya. Sebelum saya menyimpulkan hasil survei yang saya lakukan, saya akan sekilas membahas apa itu SARA dan landasan undang-undangnya. Suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan kepanjangan dari SARA. SARA adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sendiri, kita memiliki kebebasan untuk memilih, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari pasal tersebut dapat saya simpulkan bahwa kita selaku masyarakat negara Indonesia yang memiliki ragam budaya, agama, dan bahasa, kita memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi kita juga harus saling toleransi. Oke, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari hasil survei kuesioner yang saya berikan kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan SARA? Dari hasil survei yang saya lakukan, beberapa masyarakat justru ada yang tidak mengetahui apa itu SARA, tetapi ada juga yang mengetahuinya. Dan dapat saya simpulkan dari hasil survei tersebut bahwa masyarakat mengetahui apa itu SARA baik dari segi arti dan juga pemahaman. SARA merupakan akronim dari suku, ras, agama, dan golongan, di mana SARA ini merupakan kumpulan dari keberagaman yang berada di Indonesia. Pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukaan dan golongan. Bagaimana pendapat Anda terkait isu SARA yang berkembang di media sosial? Prihatin ataukah biasa saja? Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan, faktanya 80% dari mereka cukup prihatin terhadap isu SARA yang berkembang di media sosial saat ini. Karena di era digital yang sangat canggih, di mana informasi dapat tersebar begitu cepat, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan ingin menghancurkan perdamaian, kerukunan suatu wilayah negara, serta ingin mengembangkan kelompoknya sendiri. Selanjutnya, apakah Anda dapat membedakan berita hoax atau bukan? Lalu bagaimana caranya? Berdasarkan hasil responden, 90% mereka dapat membedakan mana berita hoax atau bukan, yaitu dengan cara mencari keaktualisasiannya tidak hanya di media sosial, tetapi di beberapa web terpercaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menyebarkan berita provokasi terkait isu SARA dengan alasan bahwa Anda dalam posisi benar? Jawabannya, mayoritas orang yang saya survei tidak pernah melakukan penyebaran berita provokasi terkait isu SARA, karena memang di daerah mereka belum pernah terjadi hal tersebut. Tetapi ada juga yang pernah melakukannya, karena memang bilang sudah keterlaluan dan hanya sebatas informasi dan memberikan argumentasi. Apakah Anda mengetahui peraturan dan konsekuensi hukum yang berkait penyebaran isu SARA yang bersifat provokatif?
Setelah saya melihat respon, mereka memang tidak mengetahui konsekuensi hukum yang berkaitan dengan penyebaran isu SARA yang bersifat provokatif. Padahal konsekuensi bagi orang yang melakukan tindakan diskriminatif terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Pasal 4, yaitu tindakan diskriminatif ras dan etnis. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman baik agama, budaya, ras maupun bahasa. Tentunya itu menjadi kebanggaan bagi kita semua selaku masyarakat negara Indonesia. Maka, hal yang patut kita lakukan yaitu saling toleransi. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu negara Indonesia. Dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menyadarkan kita bahwa saling toleransi itu lebih penting atau lebih baik daripada kita harus saling memojokkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia membantu menjawab kuesioner survei dan juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia mendengarkan simpulan dari hasil survei yang saya lakukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sadril haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.